Oke, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama dalam tutorial pembuatan aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Oke, kita lanjutkan tutorial kita. Di mana pada tutorial sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan form pembeli. Oke, ini dia form pembeli. Di sini terdapat dua data pembeli ya. Dua data pembeli. Oke, ini ada navigation rekornya. Next seperti ini ya. Rekor 2 of 2 ya. Oke. Di sini juga terdapat tombol tambah, simpan dan hapus data, di mana untuk hapus datanya kita telah menggunakan script Visual Basic ya. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai proses pembuatan form untuk tabel transjual ya. Jadi transjual ini adalah tabel yang kita gunakan untuk menampung data transaksi penjualan barang, di mana pembeli nantinya akan membeli barang kepada pihak toko, kemudian datanya akan dicatat di tabel transjual dan tabel detail transjual. Oke, di sini juga sudah terdapat relasi ya, relasi di antara tabel pembeli, kemudian transjual dan detail transjual, di mana di sini di tabel pembeli terdapat memiliki ID pembeli. Kemudian ID pembeli ini akan dipanggil datanya ke dalam tabel transaksi jual ya, atau tabel transjual. Kemudian transjual ini ya berelasi dengan tabel detail transjual berdasarkan kode transjual. Oke, jadi kita akan membuat form untuk transjual dan detail transjual. Oke, langsung saja kita buat formnya. Langkah-langkahnya sama seperti pada materi sebelumnya dalam proses pembuatan form, yaitu kita aktifkan tabel transjualnya di bagian All Access Object, kemudian kita klik menu Create dan pilih Form. Oke, maka di sini akan tampil sebuah form baru bernama trans_jual seperti ini. Di sini pada bagian form ini kita akan langsung disajikan sebuah form beserta relasinya ya. Jadi bagian atas adalah tabel transjual, kemudian di bawahnya terdapat sebuah tabel kosong. Ini adalah tabel detail transjual ya. Kenapa langsung muncul seperti ini? Karena kedua tabel ini, transjual dan detail transjual, ini saling berelasi ya. Ini dia, transjual dan detail transjual ini saling berelasi. Oke. Namun pada kali ini kita akan menghapus tabel detail transjual ya, karena kita akan melakukan pembuatan tabel secara manual ya, tidak seperti ini. Ini akan kita hilangkan tabelnya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita pilih design view. Oke, ini adalah tampilan dari design view ya, design view. Tabel detail transjual ini akan kita delete ya, atau kita del seperti ini. Kita klik, kemudian kita tekan tombol delete atau del di keyboard seperti ini. Kemudian sama seperti materi sebelumnya, kita akan mendesain form ini ya, sesuai dengan tema dari aplikasi kita. Pertama kita tentukan tema ya. Di bagian form header kita klik kanan, kemudian di sini kita akan pilih backgroundnya yaitu purple. Kemudian untuk teksnya, labelnya kita ganti teksnya menjadi purchase order misalkan ya, purchase order. Di sini kita ubah fontnya ya. Fontnya di sini warna fontnya kita pilih putih ya, white seperti ini. Ini kita kecilkan, labelnya kita kecilkan. Kemudian untuk auto logonya ya, kita klik auto logonya. Oke, di propertiesnya di sini di bagian all. Di bagian all, kemudian picture. Nah, di sini kita browse. Kita browse ya, kita klik tombol titik-titiknya di sini. Oke, jika muncul seperti ini kita klik open ya. Kemudian kita cari lokasi image-nya ya, aplikasi penjualan.
image. Oke, di sini kita akan menggunakan image user ya, user.png. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini kita close ya, kita close. Kemudian seperti biasa ini pada bagian detail ya, semua objeknya kita blok, kemudian kita ganti untuk jenis fontnya. Kita di sini menggunakan Tahoma, ukurannya 10 pixel, dan warna hurufnya ya, untuk for colornya kita gunakan automatic ya, seperti ini. Dan untuk bagian label ya, di sini labelnya kita edit ya menjadi kode transaksi kemudian tanggal. Untuk ID pembeli kita edit menjadi pembeli, karena kita nanti akan mengambil data pembeli langsung ya, namanya ya, bukan ID. Kemudian ini diskon. Oke, ini kita buat dan ini seperti ini ya. Setelah itu ini kita blok lagi ya, kita blok lagi pada bagian detail. Kita akan meremove layout ya. Jadi kita blok, kemudian kita klik kanan, kita pilih layout dan remove layout. Nah, seperti ini ya. Kemudian agar semua tinggi dari text file-nya sama, ini sama seperti materi sebelumnya ya. Kita klik misalkan di tanggal jual, kita akan mengambil properties hack dari tanggal jual ya. Oke, kita klik di tanggal jual. Oke, ini sudah aktif tanggal jual. Di sini ada bagian hack ya, tinggi. Ini value-nya kita copy. Ya, kita blok, kemudian kita copy. Setelah itu kita blok semua objeknya pada bagian hack ya, kita paste. Jadi semua tinggi objeknya akan mengikuti tinggi objek dari tanggal jual ya. Enter. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita rapikan ya, untuk kode transjualnya kita kecilkan. Ini setelah kita remove ya. Setelah kita remove kode transjual, oke, tanggal jualnya kita kecilkan. Ini formnya kita lebarkan ya. Untuk pembelinya kita geser ke kanan. Tapi sebelum itu ini kita blok ya. Untuk labelnya kita blok. Labelnya kita blok agar rapi. Di sini kita jadikan dia perataannya perataan kanan seperti ini. Perataan kanan seperti ini ya. Oke, ini kita rapikan. Untuk tanggal jualnya kita geser ke atas. Ini dia. Untuk ID pembeli ini kita kecilkan seperti ini ya. Kemudian ini kita blok, kita geser ke kanan. Kita geser kira-kira seperti ini ya. Oke, seperti ini. Untuk diskon juga sama ya, diskon, prepared, approved ya. Untuk diskon kita akan mengecilkan text fill-nya. Kemudian untuk diskon ini kita geser ke bawah ya, ke kanan bawah. Seperti ini. Nah, jika tampilan ini kita masih ragu ya apakah sudah lurus atau belum, jadi bisa kita gunakan klik kanan ya, di area form kita klik kanan, kita pilih grid ya, kita pilih grid agar tampil kotak grid ya, seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan ya jaraknya ataupun lurusnya ini objeknya menggunakan grid ya, bantuan grid. Jadi misalkan ini kita sesuaikan ke garis ini ya, seperti ini. Ini juga bisa kita sesuaikan ke garis ini ya, agar sejajar objeknya. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita matikan lagi gridnya ya, kita klik kanan, kita matikan gridnya seperti ini.
Oke, di sini kita rapikan seperti ini. Kemudian untuk preferred by, approved by nya juga kita blok, kita kecilkan text field-nya. Ini kita rapikan, kemudian kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah seperti ini. Oke ya. Ini adalah posisi dari setiap objek di form transjual. Oke, kita save. Nama form di sini transjual ya, kita biarkan saja trans_jual. Oke, sudah masuk ke navigation pane. Oke, ini layout dari aplikasi kita ya untuk form transjual. Nanti di areal tengah ini akan kita masukkan form detail transjual ya. Jadi untuk transjual ini dia akan menampung data tanggal, kode, kemudian diskon, ID pembeli ya. Namun detail dari produk yang dibeli nanti akan ditampilkan di areal tengah ya, dimana tabelnya adalah tabel detail transjual. Oke, kita save, kemudian coba kita jalankan formnya. Ini dia sementara hasilnya seperti ini ya, hasilnya sementara seperti ini. Di sini kita akan melingkan pembeli ini ke tabel pembeli ya, tabel pembeli yang ini ya. Ada dua orang pembeli di sini ya, Nuris Akbar kemudian Imam Ahmad. Kita akan mengambil data nama pembelinya ya di transjual. Jadi langkah-langkahnya ini, kita klik kanan, kita desain view ya. Untuk ID pembelinya ya, ini kita aktifkan, kemudian kita klik kanan, kita pilih change to, dan kita pilih combo box ya, sama seperti materi sebelumnya untuk mengambil data dari tabel yang berbeda ya. Change to combo box. Oke, sudah berubah menjadi combo box ya. Kita tampilkan property sheet-nya ya, combo box ya, property sheet sudah tampil. Ini dia ID pembeli. Kemudian pada bagian data ya, tab data, kemudian di row source-nya di sini kita akan mengambil data dari tabel ya, otomatis ini kan ID pembeli ya. ID pembeli ada di tabel pembeli. Ini dia ya. Kita klik ya, sudah. Kemudian kita ke tab all ya, ke bagian all. Kemudian scrollnya kita geser ke atas. Di sini kita akan merubah pada bagian kolom count ya. Value-nya kita ganti 2, kemudian kolom weight-nya di sini 0. Agar kita akan menampilkan dari nama pembeli dan ID pembeli. Namun ID pembelinya kita kosongkan ya, lebarnya kita buat 0. Jadi hanya tampil nama pembelinya saja. Seperti ini ya. 2 dan 0. Oke, enter. Oke, kita save dulu. Kemudian kita preview hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ya, sudah kepanggil untuk nama pembelinya. Ya, sudah kepanggil nama pembelinya seperti ini. Oke, kita desain ulang lagi. Desain view, kita akan mengedit backgroundnya ya, background dari text field-nya. Jadi caranya ini kita blok ya, hanya text field-nya saja kita blok sembari kita menekan tombol kontrol ya di keyboard ya, tombol kontrol. Kemudian ini kita blok, kita seleksi objeknya, text field-nya. Kemudian kita klik kanan text field-nya, kita klik kanan ya, atau di properties-nya juga bisa ya, di properties ya. Di sini kita akan merubah properties untuk backcolor. Di sini nilai adalah backcolor background 1 ya. Kita klik tombol builder ya, tombol titik-titik ini kita klik. Di sini kita menggunakan purple 3 seperti ini ya. Anda bisa menggunakan jenis background yang berbeda ya. Oke, purple 3. Kemudian untuk border style-nya kita buat solid ya. Kemudian untuk border color-nya kita akan mengubah untuk border color menjadi, misalkan kita tes ya, blue ya. Oke, kita save, coba kita lihat hasilnya dulu. Oke, hasilnya seperti ini.
atau kita tes untuk bordernya, kita gunakan purple, save hasilnya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk kombinasi warnanya bisa disesuaikan dengan selera. Oke, kemudian untuk captionnya ya, dan pop up serta modalnya, kita klik kanan, kita desain lagi formnya. Ini masih diseleksi ya, masih diseleksi, jadi kita klik bebas dulu di area form. Kemudian bagian detailnya kita ganti menjadi form ya. Kita aktifkan selectionnya ini form. Kemudian pada bagian captionnya di sini jangan lupa kita tekan tombol spasi ya, agar captionnya menghilang. Setelah itu pop upnya kita ganti yes, modalnya juga yes, auto centernya yes, dan record selektornya kita ganti menjadi no. Seperti ini ya, hanya beberapa pengaturan yang kita ubah. Kita save, coba kita jalankan formnya. Oke, formnya sudah berjalan seperti ini tampilannya ya, sudah sedikit lebih menarik ya. Purchase order, kode transaksi, tanggal transaksi ya, kemudian pembeli, diskon, prepared, dan approved ya. Untuk diskon kita nanti akan menggunakan logika if ya, if sederhana, di mana di sini kita akan membuat diskonnya jika pembelian dari pembeli ya, nilainya itu totalnya lebih dari misalkan 2 juta ya, 2 juta ataupun 3 juta, maka pembeli akan mendapatkan diskon 50.000 atau 20.000 tergantung kasus ya, tergantung kasus. Ataupun jika diskon mau dihilangkan juga boleh ya, jadi tergantung kasus di lapangan ya, tergantung kasus di lapangan. Oke, kemudian untuk sementara hasilnya seperti ini ya. Kita berikutnya akan menampilkan data transaksi ya, detail transaksi di bagian tengah ya. Jadi kita klik kanan, kita desain view lagi. Oke, ini sedikit kita rapikan ya. Untuk labelnya kita kecilkan ya, labelnya ini kita kecilkan. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian tengah ya, untuk bagian tengah, jadi cara membuat detail transaksinya di bagian tengah ini caranya sederhana sekali, yaitu kita tinggal mendrag ya, kita drag tabelnya langsung. Di sini tabelnya adalah tabel detail transjual ya. Jadi kita klik pada bagian tabel detail transjual ya, kita drag ya, kita klik, kita tahan, kita drag ke area form seperti ini ya, kita drag ke bagian tengah. Oke, seperti ini. Nah, di sini terdapat dua pilihan ya. Kita sudah pas pada bagian show detail transjual for each record in transjual using kode transjual, kode transaksi ya, kode transaksi, kode transjual seperti ini. Ya, ini tinggal kita klik next aja, next. Nah, di sini kita akan memberi nama formnya, what name would you like for your subform or subreport ya. Jadi nama format di sini kita ganti ya. Ini boleh langsung di finish boleh juga ya, tapi di sini kita akan ganti underscore ya, subform ya, kita ganti seperti ini ya, detail transjual subform, finish. Oke, maka di sini akan tampil sebuah subform ya, subform bernama detail transjual subform. Oke, ini dia ya. Jadi untuk halaman utamanya ini, form utamanya adalah transjual, di tengahnya adalah form detail transjual subform seperti ini. Nah, di sini tinggal kita atur layoutnya ya. Pada bagian captionnya ini detail transjual subform ini kita klik
Ini kita hapus ya, kita del ya, kita hilangkan. Kemudian untuk detail transjual subformnya ini kita atur posisinya ya, kita atur posisinya, kita sesuaikan dengan form. Oke, ini kita kecilkan ya, kita kecilkan. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi hasilnya kalau kita save, kita jalankan formnya, ini dia. Nah, formnya sudah berubah seperti ini ya. Jadi siapa sih pembelinya, kode transaksinya, tanggalnya, dan barang-barang apa saja yang dibeli oleh pembeli tersebut ya, akan tampil di bagian detail. Detail seperti ini. Ya. Kemudian untuk kita edit ya, kita sedikit akan kita edit di sini ya, ini terlalu rapat ke atas. Kemudian di sini juga terdapat underscore ya. Underscore, kode transjual, nama barang ya, ada underscore-nya. Kita desain lagi. Ya, ini kita turunkan ke bawah sedikit. Coba sudah pas belum? Ya, seperti ini ya. Desain. Oke, ini kita kecilkan lagi. Oke, ini dia halaman purchase ordernya. Oke, kemudian kita akan menghilangkan underscore-nya ya. Jadi sini kode transjualnya kita ganti teksnya menjadi kode transaksi nama pembeli. Oke, nama pembeli, kemudian di bawahnya di sini jumlah ya. Jumlah, kemudian harga barang, di sini subtotal. Oke, seperti ini ya. Kita lihat. Oke, satu lagi keterangan. Kita save, kita lihat hasilnya sementara. Oke, sudah berubah ya, kode transaksi, nama pembeli, jumlah, harga barang, subtotal, dan keterangan. Oke, ini kita edit ya, tampilannya kita kecilkan, nama pembelinya, jumlah. Oke, sudah pas ya, posisinya sudah pas. Ini kita save, Oke, ini kalau transjualnya kita jalankan, hasilnya ini dia ya, sudah auto center. Nah, sekarang kita akan kita coba menampilkan data yang dibeli ya, data yang dibeli. Oke, jadi kalau dilihat dari hasilnya seperti ini, hasilnya sementara ya. Nanti kita akan membuat seperti ini untuk transjual ya, transaksi jual seperti ini. Nah, ini adalah layoutnya seperti ini. Jadi kita akan menampilkan data barang yang dibeli oleh pembeli. Nah, sini untuk Pocit Jihan membeli 2 produk ya. Kemudian next di sini. Ini untuk Saripah ada 6 produk ya. Diskonnya, kemudian harga sebelum diskon dan harga setelah diskon. Ya, ada simpan transaksi, ada cetak invoice. Jadi kalau kita cetak invoice, maka langsung ke invoice-nya ya. Saripah. Oke, bayarnya sekian ya. Prepared, kemudian approve-nya ada catatannya seperti ini ya. Kita akan buat seperti ini. Kemudian untuk transjualan nanti kita akan langsung menampilkan harga barang otomatis ya. Jadi misalnya kita di sini milih Asus ya. Asus seperti ini. Ini kalau kita klik di harga barang, maka harganya akan muncul secara otomatis seperti ini. Oke, 5 juta ya. Kemudian jumlahnya di sini misalkan 1, maka di sini akan muncul perkalian ya, untuk subtotal perkalian antara harga dan jumlah. Oke, tetap 5 juta. Kalau kita ganti menjadi 2, maka berubah menjadi 10 juta seperti ini ya. Dan untuk harganya dan total akan berubah secara otomatis seperti ini. 28.950.000 ya. Oke, tombol simpan ya, simpan transaksi dan input transaksi baru. Oke, kita akan menampilkan harga barang secara otomatis ya. Untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Oke.
Oke, jadi ini tampilan sementara untuk form transjual ya. Ini dia tabel formnya ya, transjual. Langkah selanjutnya kita akan membuat logika ataupun fungsi di Visual Basic ya untuk menampilkan harga barang secara otomatis ya. Harga barang secara otomatis. Oke, di sini untuk detail transjual ya, di sini masih ada nama pembeli ya. Ini akan kita hilangkan nama pembelinya. Kenapa? Di sini kita hilangkan karena kita sudah ada data pembeli di atas ya, di atas. Jadi ini akan kita hilangkan. Caranya kita klik kanan, kemudian kita desain view ulang ya, formnya desain view. Untuk nama pembelinya ya, kita buka ini, kita close dulu ya. Kita close dulu ya. Kita akan membuka untuk form detail transjual subform. Ini dia ya. Viewnya desain view ya. Seperti ini ya, desain view. Untuk nama pembelinya kita del. Ini Ctrl Z, nama pembeli. Di sini bukan nama pembeli ya, nama barang ya. Karena di sini tag file nama barang ya. Salah di sini kita nama barang. Oke, seharusnya nama barang. Oke, jadi kalau kita buka lagi untuk transjualnya, sudah berubah ya, nama barang. Oke, kita akan membuat seperti ini ya, seperti yang tadi ya. Oke, kita lihat untuk transjualnya di sini nama, harga barang, jumlah. Oke, di sini kode transaksi yang kita hapus ya, karena kode transaksinya di sini sudah ada kode transaksi ya, kita hapus. Jadi kita klik kanan, kita desain view. Oke, kita menghapusnya melalui form detail transjual ya. Ini kita tutup ya, kita desain form detail transjual. Kemudian kode transaksinya kita del. Kita del seperti ini ya. Kita save. Kita tutup detail transjual subformnya. Kita lihat di form transjual hasilnya seperti ini, langsung ke nama barang. Ini keterangannya kita besarkan ya, kita save ya. Nama barang, jumlah, harga, subtotal, kemudian keterangan ya. Kita akan memilih nama barang di sini, dan untuk harga barangnya akan langsung muncul secara otomatis ya. Oke, kita desain view. Oke, sebelum kita membuat script Visual Basic-nya, kita akan merubah untuk nama barang ini ya. Nama barang di detailnya harus kita rubah terlebih dahulu ya. Jadi kita ada ketinggalan sebuah langkah ya, satu langkah. Jadi kita tutup. Kenapa? Karena kita nanti akan menampilkan nama barangan dalam bentuk combo box. Jadi kita tidak mengetikkan nama barangan secara manual. Kita akan membuat combo box untuk nama barang, di mana datanya akan diambil dari tabel barang ya, tabel master barang ya. Jadi ini kita tutup dulu, kemudian kita buka kembali detail transjual subformnya ya. Kita desain view, kita klik kanan, kemudian pilih desain view. Untuk nama barang ya, jadi kita klik kanan, nama barangnya kita klik kanan, kemudian kita pilih change to, dan kita ubah menjadi combo box. Ini dia combo box seperti ini ya. Kemudian di propertiesnya ya, di sini sudah nama barang seperti sebelumnya. Ini bagian datanya kita akan mengambil dari tabel barang ya. Nama barang itu ada di tabel barang ya, di bagian row source-nya. Kemudian di bagian all-nya, oke, kita ada di sini ya, tabel barang, kode barang, nama barang. Oke, kolomnya 2 ya. Kolom kedua ini nama barang. Kolom pertama akan kita hilangkan ya. Berarti di sini di bagian atas ya. Nah, di sini sama, kolom count-nya kita ambil 2. Tetapi kolom weight-nya yang pertama itu adalah 0. Untuk kolom pertama 0. Enter. Ya, kita save. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kalau kita jalankan form transjualnya, maka di sini sudah ini ya, sudah berubah menjadi combo box. Sudah berubah menjadi combo box seperti ini. Nah, oke, kita desain view lagi.
Kemudian jika tampilannya berubah ya, berubah seperti ini ya. Ini kalau kita jalankan berubah ya. Dimana jumlah kolom pertama, harga barang, subtotal, keterangan, dan nama barangnya berubah menjadi di paling kanan seperti ini ya. Jadi langkah-langkahnya jika tampilannya seperti ini kita harus mendesain ulang form detail transjualnya ya. Jadi ini kita tutup ya, kita harus desain ulang untuk detail transjual subformnya. Kita desain view, nah seperti ini ya. Kemudian ini kita blok ya, semuanya kita blok text fieldnya di detail transjual subform. Kemudian kita klik kanan. Nah di sini kita atur untuk tab ordernya ya. Kita klik, nah munculnya seperti ini dia ya. Pada bagian form header, detail, form footer, kita ini aktifnya detail ya. Untuk jumlahnya ya, oke, untuk nama barang kita akan meletakkan di bagian paling atas seperti ini ya. Jadi langkah kita klik di areal sebelah kiri ini ya, kita klik, tahan, kita drag di mana mau diletakkan posisi untuk tab ordernya ya. Setelah nama barang, jumlah ya, atau di sini harganya ya, harganya kita klik ya, kita klik di harga, kemudian kita drag ke atas seperti ini, lepas klikannya. Nah jadi ordernya itu urutannya nama barang, harga, jumlah, subtotal, dan keterangan ya. Kita klik OK ya, kita save. Coba ini kita tutup ya, kita jalankan kembali form transjualnya. Nah hasilnya sudah berubah seperti ini, nama barang, harga, jumlah, subtotal, keterangan ya. Keterangannya kita lebarkan sedikit, kita save ya, Ctrl S. Oke, hasilnya seperti ini ya, barangnya sudah kebaca ya, Toshiba L100 dan MOS standar. Ini berasal dari data master ya, tabel barang. Oke, ini kalau kita klik Toshiba di sini harganya tidak akan muncul ya. Jadi kita akan melakukan logika mengambil data ya dari tabel lain, yaitu dengan fungsi delookup ya. Jadi kita desain lagi, atau ini kita tutup ya. Kita logika itu bukan di form transjual, tapi di form detail transjual subform ya. Ini dia. Kini kita tutup, kita jalankan detail transjual subform dalam mode design view. Oke, ini dia. Jadi di sini ada nama barang ya, objeknya namanya nama underscore barang. Kemudian ada juga di sini harga underscore barang ya. Jadi kita akan melakukan logika sederhana, yaitu jika nama barang dipilih, kemudian kita aktifkan harga barang, maka nanti akan langsung muncul di sini harga dari barang yang kita pilih ya, yang di atasnya. Nah, jadi di sini kita aktifkan ya, nama barangnya kita aktifkan di detail transjual subform, kita aktifkan nama barang, nama underscore barang. Kemudian di propertiesnya ya, properties sheet, kita ke bagian event, tab event, kejadian ya. Kemudian di sini kita pilih properties on loss focus ya, on loss focus di sini ya. Kenapa? Karena ini adalah kejadian ketika nama barang kehilangan fokus ya. Jadi sewaktu kita pilih nama barang, kemudian kita klik di harga barang, berarti kan nama barang sudah kehilangan fokus ya, kehilangan fokus kursor ya. Maka langsung muncul langsung muncul harga berdasarkan script ini ya, script Visual Basic ini ya. Jadi nama barang kita aktifkan, kemudian di tab event ya, ini nama barang sudah aktif ya. Di propertiesnya di tab event kita ke bagian on loss focus di sini ya. Kemudian kita pilih atau kita klik tombol buildernya, ini dia tombol titik-titiknya, kita klik. Nah, nanti dia muncul kotak dialog seperti ini ya. Di sini kita tidak menggunakan makro ya, tapi kita menggunakan kode builder ya. Jadi pilih kode builder, kemudian kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Kita akan diarahkan ke jendela Microsoft Visual Basic for Application ya, aplikasi penjualan. Oke, di belakang sudah ada ya script kita yang untuk menghapus data ya. Sekarang kita ke bagian nama barang ya. Jadi private sub nama barang loss focus ya, loss focus.
Apa sih kejadiannya kalau lost focus? Nah, kita masukkan sini script Visual Basic-nya. Yang pertama kita akan mengetikkan on error, ya. Kita beri perintah go to local error, ya. Jadi kalau terjadi kesalahan langsung ke local error. Kemudian kita masukkan logika mi dot, oke, tadi harga underscore barang, ya, ada underscore di sini, ya. Berarti mi dot harga underscore barang, ya, dot value. Oke, ini dia value itu sama dengan kita gunakan fungsi the lookup, ya, the lookup, kemudian buka kurung, ya. Jadi the lookup ini dia untuk mengambil data dari tabel, ya. The lookup, oke, expression as string, ya. Berarti sini kita masukkan dalam tanda petik harga underscore barang, ya. Jadi kita di sini menggunakan underscore biar gampang sewaktu mengetik script ini, ya. Harga barang, kemudian koma, domain as string, ya, itu adalah tabel, ya. Tabel yang mau kita ambil datanya. Tabelnya adalah tabel detail underscore trans underscore jual. Berarti di sini kita akan masukkan detail underscore trans underscore jual. Oke, tutup tanda petiknya. Kemudian koma, kriterianya di sini kita masukkan nama barang, ya. Jadi kita mencari harga barang di tabel detail trans jual berdasarkan nama barangnya. Ini, ya, berdasarkan nama barang yang dipilih. Berarti di sini kita masukkan nama underscore barang, ya. Nama barang sama dengan, oke, sama dengan ini, kita beri spasi biar sedikit lebih rapi, ya. Oke, kemudian tanda petik tunggal, kemudian tanda petik ganda, spasi, lambang dan, ya. Dan mi dot nama barang, mi dot nama barang. Oke, ini kita zoom, ya. Oke, mi dot nama barang dot value, ya. Tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda petik ganda lagi, ya, tutup kurung. Oke, seperti ini, ya. Enter. Nah, seperti ini strukturnya, ya. Jadi kita mi dot harga barang dot value di lookup. Oke, nanti kita jelaskan ulang, ya. Kita cek dulu apakah berhasil, ya. Di lookup harga barang di tabel detail trans jual berdasarkan nama barangnya sama dengan mi dot harga barang value and sub, ya. Kemudian di bawahnya sebelum end sub kita masukkan exit sub, ya, exit sub, kemudian local error msg box, msg box error, kita pilih yang description, ya, seperti ini. Nah, jadi scriptnya sepertinya, kita save, ya, save. Oke, message box error description. Oke, untuk melihat hasilnya coba ini kita tutup dulu, ya, Visual Basic-nya kita close, ya. Ini juga kita tutup, ya. Kita coba, oke, coba sebentar. Error, ya. Sub or function exit sub lokal. Oh iya, di sini titik 2-nya ketinggalan. Coba kita save. Kita tutup.
Local error. Oke, kita jalankan ya untuk bagian transjual ya. Transjual kita jalankan, form transjual, double klik. Oke, kita input nama barangnya misalkan Toshiba ya, sudah masuk. Kita klik di harga barang. Oke, di sini belum muncul ya, untuk harga barang belum muncul. Oke, jadi jika belum muncul seperti ini ya, ada beberapa langkah ya untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Jadi harga barang belum muncul langsung otomatis ketika nama barang kita pilih. Jadi ini kita tutup dulu aksesnya ya, kita tutup aksesnya. Kemudian kita jalankan ulang ya aplikasinya, aplikasi penjualan. Oke ya, jadi kalau kita jalankan formnya ini belum berhasil ya. Contoh di sini nama barang kita pilih mau standar, kita klik di harga barang. Oke, di sini belum muncul ya harganya secara otomatis. Oke, jadi ini coba kita klik kanan, kita desain ulang ya. Kemudian kita save ya. Coba kita tutup dulu aksesnya ya. Kita tutup dulu aksesnya, kemudian kita buka lagi aplikasi penjualannya. Transaksi jual. Oke, kita buka transaksi jualnya. Kode transaksinya misalkan A ya, tanggal jualnya misalkan tanggal hari ini, pembelinya misalkan Nuris Akbar ya, nama barangnya kita ambil misalkan Mostan Toshiba L100 ya. Di sini harganya belum tampil ya, belum tampil. Jadi dalam beberapa kasus mungkin di sini memang terjadi seperti ini ya, untuk harganya tidak langsung muncul otomatis ya, walaupun di sini scriptnya sudah kita masukkan ya, nama barang ya, kemudian di bagian on loss fokusnya sudah ada script di sini ya. Nama barang ketika loss focus yaitu harga barang ya, harga barang ya, mi.harga barang, value nya yang ini ya, harga barang, value nya dia akan mengambil data ya, dia lookup, dia akan mengambil harga barang di tabel detail transjual di sini ya. Ini dia harga barangnya akan diambil datanya. Di bagian ya, ini dia. Sebentar kita cek lagi. Harga barang. Oke, di detail transjual. Kemudian nama barang nama barang value ya. Oke, jadi kalau terjadi seperti ini ya, ini datanya kita hapus dulu ya, atau ini data detail transjualnya ini kita yes dulu ya, di detail transjualnya ini kita hapus dulu datanya ya, karena ini kesalahan ya, kesalahan data. Kita hapus, delete, yes. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi langkah selanjutnya nanti kita akan merestart komputernya ya. Kita restart komputernya ya. Kemudian kita jalankan kembali aksesnya apakah sudah berhasil untuk harga barangnya ya. Jadi kita harus merestart komputer kita. Jadi videonya akan berlanjut pada sesi kedua ya. Sesi kedua, karena ini akan kita restart komputernya. Jadi kita akan lanjutkan pada sesi kedua dalam proses pembuatan form transjual.